Berasnya ukurannya 653 kilogram. Ada yang mengatakan 700 ya. Tapi kita ambil pertengahan nih. Ya, 653 kilogram. Nah, itu ukuran bersihnya. Berasnya kayak gini. Kalau gabahnya ya kali 2 seperti tadi ya sekitar 14 timbang, 14 kintal niki. Baru kita keluarkan zakat. Tapi kalau ada orang berzakat baru dapat 1 ton, ya baguslah. Nah, itu bagus. Nah, itu daripada apa namanya lebih begitu. Itu malah salah kita kan begitu. Nah, sila. Terkait dengan zakat, bahwa di dalam Al-Quran sudah disebutkan ada 8 asnaf yang menerima zakat ini. Yang tanyakan adalah termasuk di sana kan yang 8 asnaf itu fakir miskin semuanya. Apakah wajib dia mengeluarkan zakat? Contohnya zakat fitrah misalnya. Fakir miskin itu, yang miskin, fakir miskin. Padahal dia yang menerima gitu. Iya, begini. Yang dikatakan fakir miskin, arti pada waktu malam hari raya, itu fakir itu kan artinya kalau dalam bab zakat niki orang yang betul-betul tidak punya. Kalau miskin dia punya tapi tidak cukup. Nah, dia tidak cukup untuk keluarganya. Nah, inilah perlunya sebenarnya para panitia itu mendata. Nih, mendata ya. Siapa yang betul-betul tidak punya. Artinya dia tidak cukuplah untuk nafkahnya pada hari raya itu. Itu yang harus diberi. Tidak wajib dia berzakat itu. Nah, tapi dia akan diberi. Nah, itu orang yang tidak cukup nafkahnya pada hari itu. Nah, tapi di kampung-kampung kadang-kadang kan ya tidak pernah melihat yang itu kan. Nah, kita siapa yang akan menerima, siapa yang memberi kan begitu. Nah, kalau ada orang yang punya kelebihan nafkahnya sehari pada hari raya itu wajib dia mengeluarkan. Kadang-kadang ada orang miskin, lalu luwe dengan berzakat, berembeng tipe iya. Akhirnya dia mampu, nah, wajib dia berzakat. Wajib dia berzakat. Nih, karena boleh itu banyak orang memberikan kepada satu orang. Oh iya, karena dia sudah mampu jadinya. Tatkala kita sudah berikan dia zakat itu kan jadi hak miliknya. Berarti dia sudah mampu dan wajib berzakat. Niki. Lalu lete ndek kumpulan di masjid. Orang sebagian. Ya, kanggo sebenarnya apa rendah kumpulan di madrasah atau berzakat sendiri misal niki ibu-ibu dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah itu ya boleh mulai dari awal Ramadan itu sudah boleh. Ya, tapi wajibnya pas tenggelamnya matahari ya tanggal 1 Syawal. Imam Abu Hanifah boleh sebelum Ramadan itu boleh kita zakat fitrah. Nah, sebelum Ramadan boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i bolehnya itu ya mulai sejak awal 1 Ramadan. Misalnya ada orang berhajat, misalnya pondok kita ini berhajat di awal Ramadan. Ya sudah keluarkan zakat fitrahnya di situ sudah boleh. Oke, Bu. Juga di samping dia fitrah juga dirangkaikan dengan sedekah dengan sak mati. Hajatan untuk mati sedekah juga sedekah kan bentuk hajatannya niki. Nggih, untuk fitrah kan juga beras. Iya, ada ngombe-ngombe. Iya, jadi dirangkaikan. Wah, misalnya ada lebih, misal datang ke masjid. Datang ke masjid. Nah, kemudian diukur-ukur lebih berasnya. Ya sudah, ini lebihnya sedekah. Ya. Artinya yang wajib itu sesuai dengan ukuran itu. Lebihnya itu adalah dinilai sedekah, dia jadinya tidak zakat di situ. Nah, kalau di rumah tiang niki orang mengeluarkan zakat fitrah itu kadang-kadang jajan, minyak,
kepeng. Nih seolah-olah wajib kepeng niki. Padahal tidak ada ketentuan. Nah, itu masuk dalam bab sedekah ya niki selapun. Walaupun dikeluarkan pada waktu orang zakat fitrah. Ini sebetulnya jaja dengan tujuan biar ada dimakan oleh orang yang mengurus zakat begitu. Kalau dulu pada waktu musim minyak tanah, sekarang listrik, uang dikeluarkan. Nah, tapi itu bukan bagian dari zakat fitrah. Karena zakat fitrah makanan pokok, wajib itu dalam mazhab Syafi'i itu makanan pokok. Ya, walaupun dalam mazhab Abu Hanifah boleh diuangkan. Dan itu yang dikuatkan oleh ulama-ulama mutaakhirin Syafi'i. Nah, jadi lihat apa yang dibutuhkan oleh orang miskin itu. Kata mereka, para ulama kita mutaakhirin, mungkin kalau beras, makanan pokok sudah banyak yang memberi. Nah, tapi mungkin dia belum punya baju, maka lebih berhajat kepada uang. Nah, ini menurut ulama Abu Hanifah yang dikuatkan oleh ulama-ulama mutaakhirin kita. Boleh diuangkan. Nah, dengan melihat apa kebutuhan daripada orang fakir miskin si beruk niki. Nah niki yang mesti wajib je zakatnya. Lebih nana je niki sedekah tiba niki. Nah. Soal utang Pak Tuan Guru. Karena ini duit kepeng. Kalau pun dimilih nyaur duluan milih ke Mekah. Itu Pak Tuan Guru. Awet naik niki. Allah. Di dalam hadis matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Jadi orang-orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia sudah mampu, itu akan menjadi kegelapan di akhirat nanti itu. Panggil si Allah ni. Jadi ngene ibu guru kene atau ibu biasa jamaah. Jadi hutangnya ada dua macam niki. Ya, ada hutang yang muajjal, ada yang muajjal, hutang yang segera, hutang yang boleh kapan-kapan. Lamun hutang yang segera bayar, misalnya sebulan, 2 bulan, dua kepeng, lagu mele tiba Mekah, bisa kita tahan. Nah, awet. Boleh kita secara hukum fikih ini, nah jadi selesaikan hutangnya dulu. Nah, kecuali kalau hutang yang boleh ditakhirkan, misalnya, ya tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Nah, itu hak orang yang memperhutangkan niki. Dia boleh melarang orang yang berhutang itu bepergian keluar daerah niki. Hutang di bank. Akhir. Iya. Dengar-dengar niki kan. Pokoknya bisa ditakhir atau muajjal, misalnya tidak disegerakan, ya muasa lah waktunya, boleh. Tapi paling bagus kata ulama niki perlu ada komunikasi juga, walaupun hutang itu muajjal. Saya mau ke Mekah misalnya, ya. Nah, intinya seperti niki. Jadi hak orang yang menghutangkan itu, dia boleh melarang orang yang berhutang bepergian. Nih bayar hutang jadi milih, jalan-jalan aja bau. Apa nih? Uang riba. Jadi dua dalam di Mekah jadi engkau. Oh, naudzubillah. La yuqbalu hajjuhum, ya, wala umratuhum. Jadi orang yang berhaji dan umrah pakai uang haram itu tidak diterima hajinya. Tidak diterima umrahnya. Tapi begini Ibu, ya. Jadi memberikan keluasan kepada orang berhutang itu juga sunnah niki. Misalnya berhutang 1 bulan. Datang 1 bulan di mana kepeng niki. Nah, undur. Nih.
Jadi pahala orang yang menghutangkan niki setiap hari selama orang yang berhutang tidak membayar itu diberikan pahala sedekah oleh Allah. Misalnya pelinggih dah menghutangkan uang 100 juta. Tiba dengan ndek nyaur-nyaur. Sampai dia nyaur itu dihitung kita bersedekah 100 juta tiap hari. Nih, tiap hari. Niki. Harus ditagih Bu ya, kewajiban kita niki. Karena hakikatnya kita menyelamatkan orang dari neraka niki. Ingatkan niki deh. Ingatkan, memang kadang-kadang yang berhutang siliannya sih dengan dan kepeng kadang-kadang. Siliannya niki. Saya itu udah berhutang. Ya, mudah-mudahan deh Ibu-ibu, ya kita cukupkan sampai di sini. Mau berdoa.